Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 70 tahun ke atas, hidup sering terasa berbeda dari yang pernah kita bayangkan. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, hari-hari berjalan lebih pelan, dan suasana di rumah kadang terasa lebih sunyi. Ada kalanya kita duduk lama, memandangi waktu yang berjalan, sambil bertanya dalam hati, mengapa perasaan sekarang lebih mudah lelah meski tidak banyak bergerak. Di usia ini, banyak orang tua tidak lagi mengejar apapun. Tidak mengejar harta, tidak mengejar pujian, dan tidak pula ingin membuktikan diri. Yang diinginkan seringkali sederhana, hati yang tenang, pikiran yang tidak penuh beban, dan hari-hari yang bisa dijalani dengan rasa cukup. Namun kenyataannya, justru di fase inilah pikiran sering menjadi lebih sensitif dan hati lebih mudah gelisah. Banyak bapak dan ibu merasa heran, mengapa di usia senja justru muncul kegelisahan yang dulu tidak pernah terasa. Padahal, perasaan ini wajar. Hidup di usia lanjut membawa banyak perubahan sekaligus, perubahan peran, perubahan rutinitas, dan perubahan cara memandang diri sendiri. Jiwa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan semua itu. Secara batin, usia 70 plus adalah masa refleksi. Pikiran lebih sering mengingat masa lalu, membandingkan hari ini dengan dulu, dan memikirkan hari esok. Jika tidak diarahkan dengan lembut, pikiran bisa menjadi berat. Namun jika dipahami dengan bijak, masa ini justru bisa menjadi waktu paling tenang dalam hidup. Ada seorang ibu berusia 72 tahun yang pernah berkata, "Saya tidak ingin hidup mewah, saya hanya ingin bangun pagi dengan hati yang ringan." Kalimat ini mewakili banyak orang tua. Kebahagiaan di usia senja tidak lagi diukur dari banyaknya hal yang dimiliki, melainkan dari sedikitnya beban yang disimpan di dalam hati. Karena itulah, hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus bukan tentang mengubah keadaan besar, tetapi tentang mengubah cara menjalani hari. Ada cara-cara sederhana yang bisa membantu hati lebih damai dan pikiran lebih ringan, tanpa harus memaksa diri atau melawan keadaan. Dalam rangkaian pembahasan ini, kita akan berjalan bersama membahas 6 cara hidup tenang dan bahagia di usia senja. Bukan sebagai nasihat yang menggurui, melainkan sebagai teman berbagi, agar Bapak dan Ibu merasa ditemani dalam perjalanan ini. Jika Bapak dan Ibu sedang berada di usia senja atau sedang mempersiapkan diri menuju ke sana, semoga pembahasan ini menjadi ruang yang menenangkan. Mari kita mulai pelan-pelan, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang lebih lembut pada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara pertama untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah belajar menerima diri dan keadaan dengan lapang. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti berperang dengan kenyataan. Banyak kegelisahan di usia senja muncul bukan karena keadaan yang berat, tetapi karena hati terus membandingkan hari ini dengan masa lalu. Di usia ini tubuh memang tidak lagi sama. Tenaga berkurang, langkah melambat, dan daya ingat tidak selalu sekuat dulu. Jika perubahan ini ditolak, hati akan sering terasa sempit. Namun ketika Bapak dan Ibu mulai menerima bahwa hidup sedang berada di fase yang berbeda, perasaan pun perlahan menjadi lebih ringan. Secara psikologis, penerimaan diri memberi ketenangan karena pikiran tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Energi batin yang sebelumnya habis untuk menyesali dan membandingkan, kini bisa dialihkan untuk merawat diri dan menikmati hari dengan lebih sadar. Ada seorang bapak berusia 74 tahun yang pernah berkata, "Sejak saya berhenti memaksa diri seperti dulu, hidup terasa lebih damai." Ia tidak lagi marah pada tubuhnya yang mudah lelah. Ia memilih berjalan lebih pelan, beristirahat saat perlu, dan menerima keterbatasan sebagai bagian dari kebijaksanaan usia. Tanpa penerimaan, hidup di usia senja sering terasa berat. Setiap kekurangan dianggap sebagai kegagalan, setiap keterbatasan menjadi sumber kekecewaan. Namun dengan penerimaan, keterbatasan berubah menjadi pengingat untuk hidup lebih lembut dan penuh perhatian pada diri sendiri. Menerima diri juga berarti berhenti menuntut kebahagiaan besar. Di usia senja, kebahagiaan sering hadir dalam bentuk sederhana, tubuh yang cukup nyaman, hati yang tidak gelisah, dan hari yang bisa dijalani tanpa beban berlebihan. Penerimaan membuka pintu bagi kebahagiaan yang lebih tenang dan tahan lama. Usia 70 plus mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk terasa bermakna. Ketika Bapak dan Ibu menerima diri apa adanya, hati menjadi lebih lapang, dan kebahagiaan tidak lagi terasa jauh. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk berkata lembut pada diri sendiri. Saya sudah cukup. Saya menjalani hidup dengan sebaik yang saya bisa.
Dari penerimaan itulah, ketenangan mulai tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara kedua untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah menyederhanakan hidup. Di usia senja yang sering membuat pikiran berat bukanlah kekurangan, melainkan terlalu banyak hal yang masih disimpan di rumah, di ingatan, dan di dalam hati. Menyederhanakan hidup berarti memilih apa yang benar-benar perlu dan melepaskan sisanya dengan ikhlas. Banyak orang tua masih membawa beban masa lalu, penyesalan yang tidak selesai, kekecewaan yang dipendam, dan keinginan untuk menjadi seperti dulu. Semua itu memenuhi ruang batin tanpa disadari. Ketika hidup tidak disederhanakan, pikiran bekerja lebih keras, dan hati mudah merasa lelah meski tubuh tidak banyak bergerak. Secara psikologis, pikiran manusia membutuhkan ruang. Terlalu banyak barang, terlalu banyak aktivitas, dan terlalu banyak pikiran yang dipelihara membuat otak sulit beristirahat. Menyederhanakan hidup membantu pikiran bernapas. Hasilnya bukan hanya rumah yang lebih rapi, tetapi juga hati yang lebih lapang. Ada seorang ibu berusia 76 tahun yang mulai menyederhanakan hidupnya dengan cara sederhana. Ia memilih hanya menyimpan barang-barang yang benar-benar digunakan. Ia juga berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Setiap pagi, ia menata hari dengan satu pertanyaan kecil. Apa satu hal yang cukup saya lakukan hari ini? Sejak itu, pikirannya terasa lebih ringan dan tidurnya lebih nyenyak. Jika hidup tidak disederhanakan, usia senja sering terasa penuh tekanan yang tidak terlihat. Pikiran terus berputar, hati mudah gelisah, dan kebahagiaan terasa jauh. Namun ketika Bapak dan Ibu mulai menyederhanakan, baik rutinitas, keinginan, maupun pikiran, hidup sendiri atau bersama orang lain terasa lebih tenang dan teratur. Menyederhanakan hidup juga berarti menerima bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua perkataan harus dibalas, tidak semua masalah harus dipikirkan, dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Di usia 70 plus, kebijaksanaan sering tampak dalam kemampuan memilih mana yang layak mendapat perhatian. Usia senja mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari banyaknya yang dimiliki, melainkan dari sedikitnya yang membebani hati. Ketika hidup disederhanakan, kebahagiaan menjadi lebih mudah dirasakan karena hati tidak lagi penuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah hari ini menyederhanakan satu hal kecil. Bisa berupa barang, kebiasaan, atau pikiran yang selama ini membuat berat. Dari langkah kecil itu, pikiran menjadi lebih ringan dan ketenangan perlahan tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara ketiga untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah menjaga kesehatan batin. Banyak orang tua merawat tubuh dengan baik, tetapi lupa bahwa hati dan pikiran juga membutuhkan perhatian. Padahal, batin yang lelah sering membuat tubuh ikut terasa berat, meski secara fisik tidak ada keluhan besar. Di usia senja, batin menjadi lebih peka. Perasaan mudah tersentuh, kenangan lama sering muncul, dan pikiran kadang berkelana ke hal-hal yang tidak perlu. Jika batin tidak dirawat, hal-hal kecil bisa terasa besar, dan hari-hari yang seharusnya tenang justru dipenuhi kegelisahan. Secara psikologis, kesehatan batin sangat dipengaruhi oleh cara kita berbicara pada diri sendiri. Banyak orang tua tanpa sadar bersikap keras pada diri mereka sendiri, menyalahkan, menuntut, atau merasa tidak lagi berguna. Pola batin seperti ini menguras energi dan membuat kebahagiaan terasa menjauh. Ada seorang bapak berusia 78 tahun yang dulu sering berkata dalam hati, "Saya sudah tua, sudah tidak berguna." Kalimat ini perlahan membuatnya menarik diri dan mudah murung. Setelah ia belajar mengganti kalimat batinnya menjadi lebih lembut, "Saya mungkin tidak sekuat dulu, tapi saya masih berharga." Perasaannya berubah. Hatinya terasa lebih hangat dan hari-harinya lebih ringan. Menjaga kesehatan batin juga berarti memberi ruang untuk istirahat secara emosional. Tidak perlu selalu kuat, tidak perlu selalu tersenyum. Ada kalanya hati perlu diam, perlu hening, dan perlu dibiarkan beristirahat dari tuntutan apapun. Di usia senja, hening seringkali menjadi obat yang menenangkan. Jika kesehatan batin diabaikan, hidup di usia lanjut mudah terasa melelahkan, meski tidak banyak aktivitas. Namun ketika Bapak dan Ibu mulai merawat batin dengan penuh kasih, melalui pikiran yang lembut, doa atau refleksi, serta penerimaan, ketenangan menjadi lebih mudah hadir. Usia 70 plus mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar tetapi tumbuh dari dalam. Dari hati yang tidak terus-menerus menuntut, dari pikiran yang tidak memaksa, dan dari jiwa yang diberi ruang untuk bernapas. Luangkan waktu hari ini untuk memperhatikan batin sendiri.
Dengarkan apa yang sedang dirasakan tanpa menghakimi. Dari perhatian yang sederhana itu, hati mulai pulih dan hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara keempat untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah menjaga hubungan dengan bijak. Di usia senja, hubungan tidak lagi soal banyaknya orang di sekitar, melainkan tentang kualitas kedekatan yang menenangkan hati. Hidup terasa lebih hangat ketika kita merasa terhubung, meski tidak selalu bertemu atau berbincang panjang. Banyak orang tua memilih mengurangi komunikasi karena tidak ingin dianggap merepotkan. Ada rasa sungkan untuk bercerita, takut mengganggu kesibukan anak, atau khawatir dianggap terlalu sensitif. Niat ini sebenarnya mulia, tetapi jika dibiarkan terlalu lama, hati bisa merasa terasing dan kesepian semakin dalam. Secara psikologis, hubungan yang sehat memberi rasa aman dan menenangkan sistem emosi. Ketika seseorang merasa didengar dan diperhatikan, meski hanya sesekali, batin menjadi lebih stabil. Sebaliknya, jika hubungan terputus tanpa kejelasan, pikiran mudah diisi prasangka dan perasaan tidak dibutuhkan. Ada seorang ibu berusia 75 tahun yang menemukan cara sederhana menjaga hubungan. Ia tidak sering menelepon anaknya tetapi rutin mengirim pesan singkat berisi doa atau kabar ringan. Tidak menuntut balasan cepat, tidak menunggu lama. Cara kecil ini membuatnya merasa dekat tanpa membebani siapapun, termasuk dirinya sendiri. Menjaga hubungan dengan bijak juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan cara menunjukkan perhatian yang berbeda. Tidak semua orang pandai mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata. Ada yang menunjukkan perhatian lewat tindakan kecil. Ketika harapan disesuaikan dengan kenyataan, hati menjadi lebih lapang. Hubungan tidak hanya dengan keluarga, tetapi juga dengan lingkungan sekitar. Menyapa tetangga, berbincang singkat, atau sekadar tersenyum bisa menjadi jembatan kecil yang menghangatkan hari. Hubungan seperti ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya besar bagi ketenangan batin. Jika hubungan di usia senja dipelihara dengan tuntutan, ia mudah menjadi sumber kecewa. Namun jika dijaga dengan ketulusan dan pengertian, hubungan menjadi penopang yang menenangkan. Bapak dan Ibu tidak perlu banyak, cukup beberapa yang tulus dan membuat hati merasa aman. Usia 70 plus mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak diukur dari seberapa sering bertemu, melainkan dari seberapa tenang hati saat mengingat satu sama lain. Ketika hubungan dijalani dengan bijak, hidup menjadi lebih hangat dan bahagia, meski hari berjalan lebih pelan. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat satu hubungan yang membuat hati terasa tenang. Menjaganya dengan cara yang sederhana dan tulus adalah salah satu bentuk kasih sayang terbesar pada diri sendiri di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara kelima untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah merawat tubuh dengan lembut. Di usia senja, tubuh bukan lagi alat untuk membuktikan kekuatan, melainkan sahabat yang perlu dijaga dengan penuh perhatian. Ketika tubuh dirawat dengan cara yang tepat, hati pun ikut merasa aman dan tenang. Banyak orang tua merasa sedih karena tubuh tidak lagi sekuat dulu. Gerak menjadi terbatas, tenaga mudah habis, dan keluhan kecil mulai sering muncul. Namun yang sering membuat lelah bukanlah kondisi tubuh itu sendiri, melainkan cara kita memandangnya. Ketika tubuh terus dipaksa atau dibandingkan dengan masa lalu, rasa tidak nyaman semakin besar. Secara psikologis, hubungan kita dengan tubuh sangat memengaruhi ketenangan batin. Saat tubuh diterima dan dirawat dengan kasih, pikiran menjadi lebih damai. Sebaliknya, ketika tubuh dianggap sebagai beban, hati pun ikut merasa berat. Di usia 70 plus, merawat tubuh berarti berdamai dengan perubahan dan menyesuaikan ritme hidup. Ada seorang bapak berusia 76 tahun yang memilih merawat tubuhnya dengan cara sederhana. Ia tidak lagi memaksakan aktivitas berat. Setiap pagi ia menggerakkan tubuh perlahan, mengatur napas, lalu beristirahat saat mulai lelah. Ia berkata, sejak berhenti melawan tubuhnya sendiri, hidup terasa lebih nyaman dan tidak menegangkan. Merawat tubuh dengan lembut juga berarti memperhatikan kebutuhan dasar, makan teratur, minum cukup, dan tidur yang berkualitas. Hal-hal sederhana ini sering dianggap sepele, padahal justru menjadi fondasi kenyamanan hidup di usia senja. Tubuh yang cukup dirawat memberi rasa aman yang menenangkan pikiran. Jika tubuh diabaikan atau dipaksa, hidup di usia senja mudah terasa melelahkan. Rasa nyeri menjadi lebih dominan, emosi lebih sensitif, dan ketenangan sulit diraih. Namun ketika tubuh diperlakukan dengan penuh pengertian, hidup sendiri maupun bersama orang lain terasa lebih ringan dan bersahabat.
Usia 70 plus mengajarkan bahwa merawat tubuh bukan tentang melakukan banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang tepat. Berjalan pelan, bergerak secukupnya, dan memberi waktu istirahat adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Dari tubuh yang dirawat dengan lembut, lahir rasa percaya diri dan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perhatikan tubuh hari ini. Dengarkan apa yang ia butuhkan tanpa memaksa. Ketika tubuh merasa nyaman, hati menjadi lebih tenang, dan kebahagiaan di usia senja terasa lebih dekat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cara keenam untuk hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus adalah menemukan makna kecil dalam keseharian. Di usia senja, makna hidup tidak lagi selalu hadir dalam bentuk pencapaian besar. Ia sering bersembunyi di hal-hal sederhana yang memberi rasa cukup dan menenangkan hati. Banyak orang tua merasa hari-harinya kosong bukan karena tidak ada kegiatan, melainkan karena tidak ada makna yang dirasakan. Bangun pagi, menjalani rutinitas, lalu kembali beristirahat. Semua berjalan, tetapi hati tidak ikut hadir. Padahal, makna tidak harus dicari jauh. Ia bisa tumbuh dari niat kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Secara psikologis, rasa bermakna membantu pikiran tetap terarah dan batin lebih stabil. Ketika seseorang merasa hidupnya berarti, meski dalam lingkup kecil, hormon stres menurun dan perasaan tenang meningkat. Itulah sebabnya menemukan makna di usia senja sangat penting untuk menjaga kebahagiaan yang tahan lama. Ada seorang ibu berusia 79 tahun yang menemukan makna dari kebiasaan sederhana, menyiapkan minuman hangat setiap sore dan duduk hening beberapa menit. Ia berkata, saat-saat itu membuatnya merasa hadir sepenuhnya. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar. Dari kebiasaan kecil itu, hatinya terasa utuh dan damai. Makna juga bisa hadir dari memberi perhatian pada diri sendiri, merawat tubuh dengan sabar, berbicara lembut pada batin, dan menerima hari apa adanya adalah bentuk makna yang sering diremehkan. Di usia 70 plus, hidup tidak menuntut kita untuk berprestasi, tetapi mengajak kita untuk hadir dan merawat. Jika hidup dijalani tanpa makna, rasa sepi mudah berubah menjadi kesedihan yang berlarut. Namun ketika Bapak dan Ibu menemukan satu alasan kecil untuk menjalani hari, apapun bentuknya, hidup sendiri maupun bersama orang lain terasa lebih bersahabat. Hari tidak lagi sekadar berlalu tetapi dijalani. Usia senja mengajarkan bahwa makna hidup tidak selalu terlihat dari luar. Ia tumbuh di dalam hati yang menerima, pikiran yang tenang, dan jiwa yang tidak lagi menuntut banyak. Dari makna kecil yang dijaga setiap hari, kebahagiaan perlahan bertumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, cobalah hari ini menemukan satu makna kecil. Bisa berupa kebiasaan, perhatian pada diri sendiri, atau momen hening yang menenangkan. Dari sana, hidup terasa lebih berarti, dan hati menjadi lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 6 cara hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus, penting untuk kita sadari bahwa semua cara ini tidak akan berarti jika hanya berhenti sebagai pengetahuan. Ketenangan dan kebahagiaan di usia senja tidak lahir dari sekali mendengar atau sekali mencoba, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijalani dengan sabar dan konsisten. Banyak orang tua sebenarnya sudah memahami apa yang perlu dilakukan, tetapi sering merasa berat untuk memulainya. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena hati sudah terlalu lama lelah. Di usia senja, memulai hal baru memang membutuhkan keberanian batin. Namun keberanian itu tidak harus besar, cukup dimulai dari satu langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Secara psikologis kebiasaan memberi rasa aman. Ketika sesuatu dilakukan berulang dengan cara yang lembut, otak belajar bahwa hidup dapat diprediksi dan tidak menakutkan. Dari sinilah ketenangan muncul. Itulah sebabnya 6 cara yang telah kita bahas akan jauh lebih terasa manfaatnya jika dijadikan kebiasaan harian, bukan tuntutan yang memberatkan. Ada seorang bapak berusia 77 tahun yang awalnya merasa semua nasihat tentang hidup tenang hanya indah didengar. Namun ia mulai memilih satu hal saja untuk dibiasakan, yaitu menerima keadaan setiap pagi sebelum memulai hari. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Hari ini saya jalani apa adanya." Kalimat sederhana ini, yang diulang setiap hari, perlahan mengubah cara ia memandang hidup. Ketika penerimaan, penyederhanaan, perawatan batin, hubungan yang bijak, perawatan tubuh dan makna kecil dijalani sebagai kebiasaan, hidup tidak lagi terasa berat. Hati tidak lagi terus-menerus bertanya, "Mengapa hidup seperti ini?" Melainkan mulai berkata, "Inilah hidup saya dan saya menjalaninya dengan tenang."
Jika 6 cara ini hanya dijadikan target besar, hati mudah kecewa. Namun jika dijalani pelan-pelan, satu demi satu, sesuai kemampuan, hati justru merasa lebih lapang. Di usia 70 plus, keberhasilan hidup seringkali terlihat dari ketenangan yang bertahan, bukan dari perubahan yang cepat. Usia senja mengajarkan bahwa hidup tidak perlu diburu. Kita diberi kesempatan untuk berjalan lebih pelan, merasakan setiap langkah, dan belajar dari proses. Ketika 6 cara ini menjadi bagian dari keseharian, hidup sendiri maupun bersama orang lain terasa lebih bersahabat dan tidak menguras tenaga batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak perlu menjalankan semuanya sekaligus. Pilih satu yang paling terasa dibutuhkan saat ini. Jadikan ia kebiasaan kecil yang setia menemani hari-hari. Dari kebiasaan yang sederhana itulah, ketenangan dan kebahagiaan di usia senja tumbuh dengan alami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah menjalani berbagai cara hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus, ada satu hal yang perlu terus dijaga agar semua itu tetap bernyawa, yaitu harapan. Harapan di usia senja bukan tentang rencana besar atau impian jauh, melainkan tentang alasan sederhana untuk menjalani hari dengan hati yang hangat. Banyak orang tua merasa harapan tidak lagi penting karena usia sudah lanjut. Padahal, tanpa harapan, hati mudah merasa hampa. Harapan memberi arah pada hari, meski arahnya sangat sederhana. Ia membuat kita bangun pagi dengan niat baik, menjalani hari dengan lebih sabar, dan menutup malam dengan rasa cukup. Secara psikologis, harapan membantu menjaga keseimbangan emosi. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang dinantikan, meski kecil, pikiran menjadi lebih positif dan batin lebih stabil. Harapan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapi hari dengan lebih tenang. Ada seorang ibu berusia 80 tahun yang memiliki harapan sederhana setiap hari. Tubuh yang cukup sehat untuk menyeduh minuman hangat dan duduk dengan tenang di pagi hari. Harapan kecil ini membuatnya tidak merasa hari-harinya sia-sia. Ia tidak menunggu kebahagiaan besar, tetapi mensyukuri kemampuan kecil yang masih dimiliki. Jika hidup dijalani tanpa harapan, usia senja mudah terasa panjang dan melelahkan. Hari-hari berjalan tanpa makna dan hati perlahan kehilangan semangat. Namun ketika Bapak dan Ibu memelihara harapan, apapun bentuknya, hidup menjadi lebih bersahabat. Harapan membuat kita tetap merasa hidup, bukan sekadar ada. Menjaga harapan juga berarti bersikap lembut pada diri sendiri. Tidak mematikan semangat hanya karena keterbatasan, tidak merasa selesai hanya karena usia. Harapan di usia senja adalah bentuk kasih pada diri sendiri, pengingat bahwa hidup masih layak dijalani dengan tenang. Usia 70 plus mengajarkan bahwa harapan tidak harus mengubah dunia. Cukup mengubah cara kita memandang hari ini. Ketika harapan hadir, hati menjadi lebih hangat, dan kebahagiaan terasa lebih dekat, meski hidup berjalan pelan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, renungkan satu harapan kecil yang ingin dijaga esok hari. Bisa sesederhana bangun dengan hati lebih tenang atau menjalani hari tanpa banyak beban. Dari harapan kecil itulah, kekuatan batin tumbuh dan menuntun kita menuju penutup perjalanan dengan damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita berjalan bersama membahas 6 cara hidup tenang dan bahagia di usia 70 plus, satu hal menjadi semakin jelas. Usia senja bukanlah masa yang harus ditakuti. Ia adalah fase kehidupan yang mengajak kita berhenti berlari, memperlambat langkah, dan memandang hidup dengan lebih jujur dan lembut. Kita telah belajar bahwa ketenangan tidak datang dari keadaan yang sempurna, melainkan dari sikap batin yang menerima. Menerima diri dan keadaan, menyederhanakan hidup, merawat batin, menjaga hubungan dengan bijak, merawat tubuh dengan lembut, dan menemukan makna kecil. Semua itu bukan tuntutan berat, tetapi jalan pelan menuju hati yang lebih damai. Hidup di usia 70 plus sering membawa perubahan yang tidak selalu mudah. Namun ketika perubahan diterima, bukan dilawan, hidup terasa lebih lapang. Kita berhenti membandingkan hari ini dengan masa lalu, dan mulai menjalani hari apa adanya. Dari sanalah ketenangan tumbuh, bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati tidak lagi memikul beban berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebahagiaan di usia senja tidak lagi diukur dari banyaknya pencapaian, melainkan dari kualitas hari yang dijalani. Bangun pagi dengan pikiran lebih ringan, menjalani siang dengan sabar, dan menutup malam dengan rasa cukup. Itulah kebahagiaan yang tenang dan tahan lama.
Jika saat ini Bapak atau Ibu sedang menjalani usia senja, semoga rangkaian pembahasan ini menjadi teman yang menenangkan. Dan jika Bapak atau Ibu sedang mempersiapkan diri menuju usia tersebut, semoga ini menjadi bekal agar langkah ke depan terasa lebih ringan dan tidak penuh kecemasan. Usia senja mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu keras. Kita boleh berjalan pelan, beristirahat tanpa rasa bersalah, dan merawat diri dengan penuh kasih. Setiap hari yang dijalani dengan tenang adalah bentuk kebijaksanaan yang patut dihargai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika pembahasan di penghujung usia TV ini dirasa bermanfaat, silakan ikuti dan berlangganan channel ini agar kita bisa terus berbagi, saling menguatkan, dan berjalan bersama di setiap fase kehidupan dengan hati yang damai dan pikiran yang lebih ringan. Semoga ketenangan selalu menyertai langkah Bapak dan Ibu hari ini dan seterusnya.